Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barzazkia Manafanel. Saya berasal dari program studi Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan pengertian dari pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan surat keterangan pajak atau SKP. Yang pertama, pemeriksaan pajak. Pengertian dari pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Pemeriksaan menurut tujuannya sebagai berikut. 1. Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan. Terbagi dalam dua, yaitu pemeriksaan khusus yang dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun data analisis risiko. Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Yang kedua, tujuan lain. Dilakukan dalam rangka penertiban nomor wajib pajak atau NPWP dan pengukuhan pengusaha terkena pajak atau PKP secara jabatan. Penghasilan NPWP atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan wajib pajak, penentuan saat produksi dimulai, penentuan wajib pajak berlokasi daerah terpencil, dan penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi. Tahapan pemeriksaan. Pemeriksaan dimulai dengan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan larangan, surat pemanggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan. Hak dan kewajiban wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. 1. Wajib pajak berhak meminta pemeriksaan pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan, memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksaan apabila susunan keanggotaan mengalami perubahan. Wajib pajak juga berkewajiban memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan secara tepat waktu, memperhatikan atau memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar perhitungan penghasilan. Berikutnya, penyidikan pajak. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terbukti dapat membuat titik terang dalam tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Tindak pidana di bidang perpajakan meliputi perbuatan 1. Dilakukan oleh seseorang atau badan yang diwakili oleh tertentu. Yang kedua, memenuhi tuntutan undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Wewenang penyidikan. Wewenang penyidik adalah menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, memilih, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang mengenai orang pribadi atau badan tertentu tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, memeriksa buku-buku catatan dokumen yang berkenaan dengan bidang perpajakan. Sanksi yang berkenaan dengan penyidikan, yang pertama adalah pihak ketiga, bank, akuntan, notaris, atau konsultan pajak yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti yang diminta, maka akan diancam dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda setinggi-tingginya sebesar 5 juta rupiah. Dan yang kedua, siapa saja yang menghalangi penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan maka akan diancam dengan penjara selama 3 tahun dan denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah. Berikutnya, surat keterangan pajak atau SKP. Pengertian SKP adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SPKBT, surat ketetapan pajak milik atau SKPN, dan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SPKLB. Yang pertama adalah pengiriman surat ketetapan pajak dapat dilakukan secara langsung, yang kedua melalui pos, yang ketiga melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Wajib pajak harus melunasi tagihan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar atau SPKB dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT.
dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkan. Jenis-jenis surat ketetapan pajak. Jenis-jenis surat ketetapan pajak dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SPKB. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga, surat ketetapan pajak milik atau SKPM. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Berikut adalah penjelasan dari saya. Sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.